Prediksi soal ini adalah gambaran soal-soal yang sudah keluar tahun-tahun sebelumnya. Suatu zat atau obat alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang mempengaruhi stimulatif selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku adalah. Welcome back to my channel. Subscribe. Soal nomor 51. Suatu zat atau obat alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang mempengaruhi stimulatif selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku adalah pengertian dari A. Marijuana, B. Anestesia, C. Obat sedatif, D. Psikotropika, atau E. Kodein. Ya, D yaitu psikotropika. Psikotropika adalah suatu zat atau obat alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Berarti jawabannya psikotropika. Soal nomor 52. Untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia dan meningkatkan derajat kesehatan, pemerintah mencetuskan program Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kegiatan Germas di bawah ini kecuali A. Melakukan aktivitas fisik, B. Makan buah dan sayur, C. Tidak merokok, D. Tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, atau E. Tidak membuang sampah pada tempatnya. Ya, E teman-teman, kecuali tidak membuang sampah pada tempatnya. Bentuk kegiatan Germas itu ada 7. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, mengkonsumsi buah dan sayur. Yang ketiga, memeriksa kesehatan secara rutin. Keempat, tidak merokok, membersihkan lingkungan, menggunakan jamban sehat, dan tidak mengkonsumsi alkohol. Inilah bentuk-bentuk kegiatan Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kita ke soal 53. Di bawah ini yang merupakan logo dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, atau gambar 5. Ya, yaitu gambar yang kedua, B. Penjelasannya, untuk gambar yang pertama ini merupakan logo dari Kementerian Kesehatan. Gambar yang ketiga ini, yang C, yaitu logo dari Puskesmas yang baru. Gambar yang keempat, D ini, yaitu logo dari Nusantara Sehat. Dan yang kelima ini, gambar yang E, yaitu logo dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Ke soal nomor 54. Dalam penggolongan obat berdasarkan jenisnya, setiap obat diberikan kode warna pada kemasannya. Untuk obat bebas terbatas yang bisa didapatkan di toko obat dan apotik diberikan kode warna.
Berarti dari soal yang ditanya obat bebas terbatas itu diberikan warna apa? Yang A, hijau, B, biru, C, merah, D, hitam, atau E, kuning. Ya, teman-teman, jawabannya B, yaitu biru. Pembahasannya, untuk kode warna hijau, lingkaran hijau ini obat bebas. Nah, bebas dapat dibeli di toko obat atau apotek tanpa resep dokter. Sedangkan lingkaran biru ini yaitu kode warna untuk obat bebas terbatas. Ini juga tanpa resep dokter, tapi ada petunjuk penggunaannya. Sedangkan yang merah dengan huruf K ini adalah obat keras dan psikotropika, di mana apabila membeli obat ini harus dengan resep dokter. Kemudian ada kode warna yang lain seperti pohon dan lain sebagainya, itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Berarti jawabannya ini untuk obat bebas terbatas yaitu warna biru, lingkaran biru, B. Kita ke soal 55. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 71, yang menjadi pemilik rekam medis penerima pelayanan kesehatan adalah A, tenaga kesehatan, B, pasien penerima pelayanan, C, keluarga pasien, D, fasilitas pelayanan kesehatan, atau E, penjamin biaya atau asuransi. Berarti rekam medis itu milik siapa? Iya, teman-teman, benar, yaitu milik fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Nah, pembahasannya dalam Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, di mana rekam medis penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 70 merupakan milik fasilitas pelayanan kesehatan. Berarti jawabannya ialah D. Kita ke soal 56. Setiap tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan harus mendapatkan persetujuan dan harus diberikan penjelasan yang cukup. Penjelasan yang diberikan mencakup, berarti ini maksudnya informed consent. Nah, sebelum melakukan tindakan atau memberikan tindakan terhadap pasien, maka penjelasan apa saja yang harus kita berikan? Yang pertama, yang A, tata cara tindakan pelayanan, B, tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan, C, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, D, biaya tindakan, obat dan alat kesehatan, atau E, alternatif tindakan lain. Ya, yang D, kecuali biaya tindakan, obat dan alat kesehatan ini tidak termasuk ke dalam penjelasan pada informed consent. Pembahasannya, setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus mendapatkan persetujuan. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah mendapatkan penjelasan secara cukup dan patut. Nah, penjelasan sebagaimana dimaksud yaitu sekurang-kurangnya meliputi yang A, tata cara tindakan pelayanan, B, tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan, C, alternatif tindakan lain, D, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan E, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Berarti kecuali yang tadi yaitu biaya tindakan obat dan alat kesehatan, kecuali yang ini. Poin A, B, C, dan E itu termasuk ke dalam poin penjelasan yang harus diberikan, ditambah dengan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Kita ke soal 57, tapi sebelumnya tentang Undang-Undang Kesehatan ini,
teman-teman bisa nonton video yang sebelumnya udah aku buat, itu ada membahas tentang undang-undang kesehatan. Oke, kita ke soal 57. Undang-undang yang mengatur tentang kesehatan jiwa adalah A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, B. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, atau E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015. Ya, teman-teman benar, yaitu jawabannya C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014. Pembahasannya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 itu tentang kesehatan jiwa. Soal berikutnya nomor 58. Pada pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, jika terjadi kasus emergensi atau darurat dengan diagnosis yang sesuai dengan kriteria gawat darurat, maka dapat dilayani dengan jaminan BPJS Kesehatan. Di mana? Yang A, rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. B, rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. C. Fasilitas kesehatan yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. D. Seluruh rumah sakit swasta, atau E. Semua benar. Ya, jawabannya ialah semua benar. Untuk kasus kegawat daruratan atau emergensi, pelayanan BPJS ini dapat berlaku di poin A, B, C, dan D. Berarti kategori emergensi itu bisa di rumah sakit BPJS, rumah sakit bukan BPJS, rumah sakit swasta, dan rumah sakit lainnya. Berarti jawabannya semua benar. Nah, tapi teman-teman harus ingat ini untuk kasus emergensi atau gawat darurat. Kita ke soal nomor 59. Bulan pemberian imunisasi MR atau measles dan rubella dilakukan pada bulan A. April, B. Juni, C. Agustus, D. September, atau E. Oktober. Ya, bulan Agustus. MR ini dilaksanakan pada bulan Agustus, di mana pemberian imunisasi MR ini pada anak sekolah diberikan pada kelas 1. MR atau campak dilaksanakan pada bulan Agustus. Sedangkan untuk DT, TD itu dilaksanakan pada bulan November. Kita ke soal nomor 60. Peraturan yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN adalah A. PMK nomor 43 tahun 2019, B. PMK nomor 44 tahun 2016, C. PMK nomor 4 tahun 2019, D. PMK nomor 28 tahun 2014, atau E. PMK nomor 75 tahun 2014. Ya, jawabannya D, yaitu PMK nomor 28 tahun 2014. Pembahasannya, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Oke, berarti yang D. Untuk yang A, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 itu tentang puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 44 tahun 2016 itu tentang pedoman manajemen puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2019 itu tentang standar SPM pada bidang kesehatan. Sedangkan yang E ini, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2014 itu adalah peraturan tentang puskesmas yang lama. Nah, sekarang yang dipakai itu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019. Oke, itu dulu teman-teman video tentang prediksi soal SKB kesehatan.
Jangan lupa nonton video part 1, part 2, 3, dan 4. Begitu juga part 5. Mudah-mudahan soal-soal ini bisa menjadi bekal buat teman-teman nanti menjawab soal SKB tahun 2020. Karena ini merupakan kumpulan soal-soal yang udah kita rangkum dari teman-teman yang udah ujian maupun juga yang sudah ujian tahun-tahun sebelumnya, 2017, 2014, 2016. Jadi tetap saksikan video pembahasan selanjutnya, dan terima kasih teman-teman udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.